Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Hari ini jumpa lagi dengan saya PS Fani Tambun. Di hari ini tanggal 21, hari Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024. Tema firman Tuhan, banyak orang Kristen pencuri tapi tidak sadar. Ya, saya maafkan saya tema ini, saudara bisa simak dengan baik, karena saya sudah siapkan tema yang lain. Tiba-tiba saya mau berdiri khotbah, Tuhan rubah, Roh Kudus merubahnya. Banyak orang Kristen pencuri tapi tidak sadar. Banyak orang Kristen pencuri tapi tidak sadar. Ya, ini memang wow. Temanya menggelegar. Ya. Ya. Mari sejenak kita bergeser dulu ke kitab Mazmur. Kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh seorang raja yang paling berhasil melalui ilhaman kuasa Roh Kudus. Dan hampir 100% kitab Mazmur ditulis ada Musa, tapi sebagian saja. Nah, Daud kita tahu bersama adalah seorang raja yang awalnya latar belakangnya dari gembala domba 2-3 ekor. Gembala yang sangat kecil, tetapi yang luar biasa, dia membuat satu prestasi yang sampai detik ini tidak ada manusia yang bisa menyamainya. Sampai hari ini tanggal 21 Desember. Saudara bisa bayangkan dari gembala pada zaman itu adalah pekerjaan yang sangat paling rendah, karena di dalam kitab Matius malaikat dan bala tentara surga datang kepada gembala-gembala. Ada dua perwakilan waktu malaikat datang. Yang pertama perwakilan orang kaya, orang pintar, intelektual, dan yang kedua perwakilan dari orang yang sangat miskin, yaitu gembala-gembala. Nah, latar belakang dari Daud ini sangat perlu kita belajar. Banyak orang rindu sekali jadi kepala dinas. Banyak orang rindu sekali jadi kepala bank. Banyak orang ingin berhasil, pengusaha sukses, tapi mereka tidak mau belajar dari figur yang bernama Raja Daud. Kunci dari keberhasilan Daud terbesarnya adalah dia begitu dekat dengan Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa, tidak ada satupun alasan dari Daud, padahal dia raja. Ada banyak orang baru mau buka usaha, "Bro, kenapa nggak hadir?" "Wah, saya sibuk Pak Gembala." "Oh, saya baru buka usaha." Heran betul, baru buka usaha sebanyak alasan. "Sibuk Pak Gembala, nggak bisa ibadah ya, sorry ya." Tetapi yang Allah mau dalam kehidupan orang Kristen, belajar dari Daud 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari apa? Daud memuji-muji Tuhan. Luar biasa. Terlalu banyak kali masuk di telinga saya, kalau dia sudah pejabat, kepala dinas, sekretaris dinas saja, "Wah, sebentar ya, saya nggak bisa ibadah lagi. Saya sibuk sekali di kantor." Waduh. Alasan-alasan beginilah yang membuat Tuhan tidak mau memberkati. Mari
kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 24. Lembaga atau lai memberikan perikop kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Jadi Tuhan itu atau Raja Kemuliaan luar biasa. Bahasa mengatakan Raja Kemuliaan. Dan hanya Yesus satu-satunya Raja Kemuliaan. Kemuliaannya adalah kudus, maha suci, maha kudus. Tidak ada raja di muka bumi ini atau presiden yang dikatakan, oh selama saya jadi presiden, saya kudus. Tidak. Yang bilang bersih banyak kali korupsi. Betul tidak? Jadi hanya Yesus yang layak ditulis Raja Kemuliaan. Dan yang paling parah yang saya pelajari di hari-hari ini, presentasi saya percaya Yesus akan tolak dari penghakiman. Kenapa? Orang Kristen sudah nggak mau ke gereja, yang penting pegang HP. Oh, dengar khotbah di HP, betul. Tapi yang namanya HP semua ada. Mau pornografi, porno-porno, ada, bahkan banyak. Jadi kadangkala kita sementara nonton khotbah, kita naik-naikkan gambar, ada pornografi di sana. Jadi saya mau katakan bahwa orang Kristen harus tetap, zaman boleh berubah, tapi datang ke gereja tidak boleh berubah. Sekali lagi, zaman boleh berubah, serba HP, di WC pakai HP. Tapi yang terutama yang Allah mau ialah kita harus ke gereja. Karena di gereja kita lebih konsentrasi. Ada banyak orang berdalih, membuat alasan, oh saya di rumah rajin nonton khotbah. Serajin-rajinnya engkau kadang-kala godaan datang. Godaan memasak, godaan tidur, oh banyak. Jadi di dunia ini godaannya terlalu tinggi. Jadi alangkah baiknya hari Minggu kalau boleh harga mati tetap cari Tuhan. Karena Abah pasal ini sangat jelas. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah, dalam gereja. Jadi di HP betul. Tetapi di HP alangkah baiknya tambahan. Makanan pokoknya di dalam gereja. Amin. Mazmur Daud. Ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Kenapa saya berubah dalam sekejap? Tema saya, banyak orang Kristen pencuri tidak sadar. Karena orang Kristen yang malas masuk gereja, dia ibaratnya pencuri. Kenapa? Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya. Tanah-tanah semua ini di Jayapura mahalnya, minta ampun rek. Mahalnya banyak woi. Per meter ada yang 3 juta, ada yang 5 juta per meter. Nah saudara, kenapa temanya berubah begitu? Karena Tuhan yang empunya bumi segala isi, termasuk talenta kita. Nafas adalah kepunyaan Tuhan. Jadi orang Kristen yang malas masuk gereja, engkau sebenarnya sementara ada dalam pencuri. Berkat-berkat yang kamu terima, kamu nggak datang berterima kasih kepada Tuhan. Itulah yang saya katakan pencuri tapi tidak sadar. Saya teringat memang pengalaman pahit dalam pelayanan. 19 tahun kami melayani, Januari sudah
resmi 19 tahun tinggal berapa hari. Kami di Koyakoso, jarak 10 kilo ya, saya belum hitung, sekitar 10 kilo ya kalau tidak salah atau lebih, 15 lah. Dari Entrop, gereja sentral kami. Kami dipercayakan Tuhan, ada kenalan kami, Bapak Saniwaro, dia meminjamkan tanah. Ya, karena ini dia berkemurahan hati, jadi saya sebut namanya Bapak Saniwaro, dia kasih pinjam. Dan kami pakai beberapa bulan ya, kami pakai dari tanggal 1 Maret pembukaan gereja di sana tahun 2023. Dan sekitar bulan Juli oleh kemurahan Tuhan, bulan Juli ya Ibu Gembala, kami dipercayakan Tuhan ada sebidang tanah yang jaraknya hanya 30 meter dari tanah yang pertama yang dipinjamkan oleh Bapak Saniwaro. Nah, saya ditelepon oleh tetangga di situ, Pak Gembala, kenapa Pak Gembala sudah timbun? Sepertinya nadanya negatif. Nadanya sepertinya kami mau mencuri tanah orang. Kan Pak Gembala yang pakai di tanah yang lama. Woi, panjang lebar, 2 kali kau 3. Dan dia telepon terus ibu terkasih ini, tetangga dari tempat yang ada. Bahkan karena pengaruh-pengaruh negatif, Bapak Sani juga kena dampak. Wow, kenapa setimbun? Itu saya kasih pinjam yang tanah saya. Jangan timbun yang bukan Pak Gembala punya. Sepertinya kami dituduh mencuri. Saya dengan Ibu Gembala dalam hati, siapa juga yang mau mencuri tanah? Timbunan saja harganya 200.000, 215. Kalau kami buang 5 ren sudah 1 juta, kami mau ambil uang dari mana? Kalau bukan punya kami. Tapi karena kami sudah Tuhan berkati, mereka nggak sangka kalau kami dapat tanah. Kami punya penampilan, kami nggak suka gaya perlente, nggak suka ya. Tetapi baju yang compang-camping, siapa sangka Tuhan memberkati, itulah yang pesan timbunan saja 1 red, 2 red, tiba-tiba dapat tanah. Jadi orang nggak menyangka. Banyak orang Kristen tidak menyadari seperti ini, mencuri tidak sadar. Ya, itu dia punya singkatnya. Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yang diam siapa? Manusia. Tuhan menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang berkaki 4, binatang merayap, itu Tuhan yang punya. Banyak rumah-rumah makan, penjual RW, B2, babi, nggak mau ibadah. Itu juga boleh dibilang pencuri dengan Tuhan, tapi nggak sadar. Maunya kelola babi, maunya kelola RW, anjing, pengusaha rumah makan, tetapi nggak mau ibadah. Itu sudah secara tidak langsung mencuri, tapi tidak sadar. Beda tanah yang saya ceritakan tadi, kami sudah beli, ya kan? Dan itu untuk bangun gereja. Tapi karena pengaruh dari hamba Tuhan yang takut tersaingi, dia rubah semua. Oh, pendeta pengacau. Pengacau dari mana? Kami datang di situ penginjilan. Dituduh pemilik tanah yang kami mau beli pertama, nggak jadi gara-gara dibilang kami pengacau. Tapi itulah vitamin yang kami dapat, pengalaman pahit yang harus kami terima dan jalani. Nah saudara, mari kita orang Kristen di hari-hari ini sadar bahwa kita ini, bumi dan segala isi yang ada, dan dunia serta yang diam di dalamnya adalah milik Tuhan Yesus. Di bulan Desember banyak orang Kristen paling parah. Kalau di bulan Desember orang tidak mau ke gereja.
Jemaat Pondok Daud, Jemaat Daniel yang Tuhan percayakan. Kalau boleh besok hari engkau tidak boleh alpa. Kalau boleh. Tapi banyak isi yang jadi keras sakti. Keras sakti. Keras sakti. Hanya hukuman yang dapat menggantikannya. Dia tidak sadar, bertindak sesuka hati, mau ibadah atau tidak, suka-sukanya dia. Nah, itu namanya keras sakti. Keras sakti. Ya. Banyak orang Kristen keras sakti. Mau ibadah ke, nggak ibadah, bertindak sesuka hati, hanya hukuman yang dapat menggantikannya. Hanya hukuman. Dan saya percaya pintu gerbang akhir zaman sudah dimulai, benar-benar dimulai. Hampir setiap hari sekarang ada berita robot yang menolak firman. Ngapain, nggak perlu saya dengar. Ya udah, emangnya gua maksain lu? Kan kagak. Kami tidak pernah paksa kamu. Tetapi tugas kami sebagai hamba Tuhan, kami harus sampaikan. Karena pada zaman Nu seperti itu, orang kawin mengawinkan. Nu dia tetap konsisten bangun batra. Bangun bata itu ibarat dia sementara khotbah, tapi hanya berapa yang selamat? 8 orang. Dan jangan sampai presentasi sedikit 8 orang terjadi di akhir zaman kiamat ini. Tetapi tugas kami sebagai pendeta, lu mau tolak gue, nggak peduli, ya kan? Sorry ya. Tetapi tugas kami sebagai hamba Tuhan, kami harus sampaikan engkau mau bertobat atau tidak. Tetapi itu yang Tuhan suruh kepada kami. Kewajiban kami wartakan firman Tuhan. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Pengusaha-pengusaha ikan, saya pernah dengar dan saya lihat kontainer-kontainer tampung ikan tuna dan katanya dikirim ke Jepang. Jepang adalah negara paling suka ikan tuna, Jepang. Dan harga ikan tuna yang kecil cuma 4 jari seperti ini, mahalnya minta ampun. Di televisi swasta pernah tampilkan kuliner dari Jepang yaitu ikan tuna. Itu berasal dari Jayapura, Papua. Dikirim ke sana, lautan. Jadi nelayan-nelayan kalau engkau tidak mau beribadah, kategori mencuri tapi tidak sadar. Maaf ya, di akhir zaman ini firman Tuhan, kalau hanya berkat-berkat, Tuhan akan tanya di hari penghakiman, pendeta Fani, kenapa kamu khotbah hanya menyenangkan telinga dari orang Kristen? Kalau berkat banyak yang like, kalau berkat banyak yang bagikan, tapi mencuri, tapi tidak sadar harus disampaikan. Supaya apa engkau tidak tersesat? Supaya apa engkau tidak ditolak dari penghakiman? Walaupun engkau sementara menolak firman Tuhan yang saya sampaikan tidak mengapa, tapi saya percaya suatu hari kelak Roh Kudus akan masuk di hatimu yang paling dalam dan akan mengubah hidupmu. Hari ini mungkin tidak, tapi tahun depan engkau akan terngiang-ngiang dengan berita firman Tuhan ini, dan Roh Kudus akan menuduh di hatimu, engkau harus sadar, rajin beribadah. Sebagian besar khotbah saya rajin beribadah. Karena kalau hanya tinggal di rumah, itu namanya keras sakti, mau-maunya dia. Apa guna gereja dibangun besar-besar, baik Katolik, Advent, semuanya gereja. Kalau agama Islam mereka bangun masjid, ada bangunannya. Khusus kita yang Kristen, gereja. Jadi gereja tidak boleh ditinggalkan. Secanggih-canggihnya zaman sekarang ini, gereja tidak boleh kita jauhi.
Ya. Dan yang menegakkan di atas sungai-sungai. Banyak orang kaya yang jual mujair dari sungai, ikan mas, dan lain-lain. Kalau engkau tidak rajin beribadah, mencuri tapi tidak sadar, datang dong berterima kasih. Ya kan? Kalau saya, anak-anak saya ada 6. Kalau kami berbuat baik dan mereka berterima kasih, kami bangga. Tapi ada anak kami yang satu yang tertua ini, ada pergumulan tersendiri bagi kami pada malam ini. Biar dia salah, dia tak mau datang mengaku. Dia merasa diri benar, padahal dia sudah sekolah Alkitab. Tetapi itulah salib yang harus kami pikul. Semoga anak yang tertua ini boleh sadar. Di bulan ini mungkin 2-3 kali dia senyum, tak tahu salah orang tua apa. Tetapi itulah salib yang kami harus pikul. Ya saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh melayani Tuhan? Ya, itu lebih mengena. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, di gereja, di pelayanan? Ya, siapa, dan siapa? Jawabannya adalah ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kalau berbicara hati, itu tersambung dengan mulut. Tangan yang pertama, tangan yang bersih, hati yang murni. Kerap kali saya temui 19 tahun melayani, kalau dia sudah banyak memberi di gereja, dia mau atur gembalanya. Ini yang terjadi, berarti hatinya tidak murni. Dia mau memimpin, ya pimpinlah apa yang kau kerja. Tetapi hati-hati orang-orang yang seperti ini, akibatnya fatal. Tangannya harus bersih. Jadi tangannya jangan sampai dia masih selingkuh lewat HP, tapi di altar sepertinya. Bahkan ada orang yang saya layani, saya 19 tahun, saya tidak mau kasih tahu di tahun pertama, kedua. Ada yang kami layani, dia pesina. Ini mimbar yang kudus, tapi dia merasa dia maha benar. Wah, ini parah sekali. Parah men. Parah guys. Dia bersina, tapi dia merasa di hadapan gembala dia lebih benar dari gembalanya. Parah. Ini air saman, dosa-dosa begini harus dibereskan, harus dibasmi. Nggak bisa. Karena untuk mencapai kedewasaan penuh, dosa apapun harus dilepaskan. Sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia punya pangkat yang besar. Karena kalau mau masuk di surga, tempatnya juga pertama berbicara tentang gereja, melayani di gereja atau pelayanan. Yang kedua berbicara tentang ada di surga. Masa tangannya suka menjelekkan gembala di Facebook baru mau masuk surga? Kan nggak mungkin, ya kan? Tangannya suka menjelekkan orang lain lewat Facebook, masa dia mau masuk surga? Surga itu kudus. Makanya ketika engkau dengar firman Tuhan ini, engkau harus terima dengan lapang dada. Terima dengan ikhlas, murni hati. Kalau engkau ikhlas menerima, berkat yang luar biasa terjadi. Kalau engkau mau berubah, Tuhan akan pakai engkau.
Tapi kalau engkau nggak mau berubah, Tuhan pindah ke orang lain. Banyak, 8 miliar lebih manusia di muka bumi ini. Bahkan Tuhan bilang kalau manusia tidak mau memuji Tuhan, gunung-gunung dan batu-batu Tuhan bisa pakai memuji Tuhan. Pohon-pohon dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Amin. Berkumpul di gereja dan puji Dia. Ayat 4, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Penipuan di pastori tidak boleh ada. Tadi saya menerima penipuan dari dalam pastori. Penipuan itu tidak boleh ada di dalam pastori, apalagi dalam gereja. Bertobat kau kalau masih suka menipu. Bertobat. Kiamat ada dua, secara universal, dan yang paling berbahaya kiamat secara pribadi. Bro, pribadi yang paling berbahaya. Kalau hari ini Tuhan panggil engkau dan engkau belum bertobat, bahaya sekali. Sudah tidak ada kesempatan. Makanya saya selalu katakan orang yang belum bertobat, segera mungkin engkau harus bertobat. Karena kiamat pribadi ini yang paling bahaya. Jam ini, detik ini Tuhan bisa panggil engkau. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, ada hamba Tuhan dulu teman saya. Dia bilang, "Swear kece, saya mau nikahi engkau." Tapi dia menikah dengan orang lain. Bersumpah palsu. Swear kece. Tetapi itu urusan dia dengan Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi orang yang bersih tangannya, murni hatinya, pasti menerima berkat dari Tuhan. Yang tidak suka mempersalahkan gembala. Saudara, kami 19 tahun kami berkorban, tidak pernah Natalan di Manado. Tidak pernah. Kami setia dalam pelayanan. Tidak pernah satu detik kami meninggalkan pelayanan Pondok Daud, tidak pernah. Kami mendoakan jemaat siang maupun malam. Tapi ada jemaat-jemaat yang di Facebook menceritakan, menyerang gembala. Itu doa kami, salib yang harus kami pikul. Tetapi saya percaya jemaat yang tulus mengasihi Pondok Daud, pasti berkatnya ini, ya. Dia yang akan menerima berkat dari Tuhan. Yang tulus melihat Pondok Daud, yang tulus mengasihi gembala dan Tuhan Yesus. Karena kami adalah biji matanya Tuhan. Kami nggak butuh engkau hormati kami, tapi yang utama engkau hormati Tuhan dulu. Jangan sampai besok banyak orang Kristen yang alpa. Ini pertandingan final. Bulan Desember ada bulan terakhir, tidak ada bulan lain. Kalau engkau menganggap remeh ibadah di bulan Desember, hati-hati engkau berjumpa di hari penghakiman dengan Tuhan. Ibu Gembala kalau boleh status di Facebook saya selalu bilang, ibadah final, Jemaat Pondok Daud dan Daniel. Ibu Gembala sudah? Belum ya? Iya, saya mengingatkan. Karena Ibu Gembala super sibuk, jadi saya mengingatkan. Karena saya selalu ingatkan, terserah jemaat mau terima atau tidak. Urusan saya dengan Tuhan saya sudah kerjakan, tanggung jawab saya. Tapi bagi jemaat yang tidak mau melaksanakan beribadah di akhir tahun, jangan mimpi engkau diberkati di tahun 2025. Jangan mimpi. Orang Kristen yang menganggap remeh ibadah besok hari, nanti satu kali sudah Pak Gembala, tanggal 25. Ini pertandingan final. Biasanya pertandingan final ada piala, ada piagam.
dan bisa jadi pemain terbaik. Orang berebutan kalau bilang final Piala Dunia. Oh, semua pemain rasa-rasanya dia mau pukul pelatihnya kalau tidak dimasukkan di line up, diikut pertandingan sebagai starter. Karena apa? Pertandingan yang sangat terindah dalam sepak bola adalah pertandingan final, kedua semifinal. Semua pemain berebutan mau masuk bermain dalam semifinal dan final. Tetapi bulan Desember bukan hanya semifinal, tetapi ibadah final. Ingatkan di WA Ibu Gembal, ingatkan baik-baik. Bila perlu malam ini dan besok pagi, apabila enggak dihiraukan, itu bukan urusan kita dengan Tuhan. Mereka, jemaat Pondok Daud akan berurusan dengan Tuhan. Tugas kita mengingatkan. Seperti malam ini, buatlah real khotbah untuk mengingatkan besok. Saya akan berusaha membuat khotbah real untuk mengingatkan ibadah besok. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Di dunia ini banyak kita jumpai tidak adil. Oh, saya banyak sekali. Tapi Tuhan Maha Adil. Di saat orang lain menyakiti saya, Tuhan menghibur saya. Di saat orang banyak menceritakan keburukan saya, di sorga malaikat menceritakan kebaikan-kebaikan kami. Jadi kami nggak perlu kecewa, karena yang namanya manusia pada umumnya mengecewakan. Manusia sekali lagi pada umumnya mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam sepanjang tahun ini banyak orang-orang bahkan kakak beradik saya temui mengecewakan saya. Hamba Tuhan saya temui mengecewakan saya, tapi hanya satu pribadi, Yesus Kristus namanya, tidak pernah, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Kita serahkan beban-beban yang menindih, beban-beban yang kita pikul, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang selesaikan. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Angkatan orang yang menanyakan dia, yang selalu datang di gereja, yang selalu mencari wajahnya. Ayat 5 tadi, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Dia akan menerima berkat. Tapi orang yang pamalas masuk gereja, tidak malas, ya bahasa Papua pamalas. Pemalasku, malas masuk gereja, jangan mimpi. Biarpun Pak Gembala saya sudah 30 tahun di perantauan, kau mau 50 tahun, kalau engkau tidak mau mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuk orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak suka beribadah terkutuk karena tidak mengandalkan Tuhan. Hati-hati orang yang tidak mau beribadah. Hari ini engkau boleh jaya, keuanganmu makmur, usahamu baik-baik, tapi tunggu, Tuhan punya waktu untuk beracara dengan engkau. Jadi kalau engkau tidak mau rajin beribadah, ada satu waktu engkau akan bangkrut dan engkau bisa jadi pengemis. Dulu seperti khotbah saya, kami mengemis kepada engkau, tapi suatu saat roda akan berputar terbalik, engkau akan mengemis. Ayat 7, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Raja Kemuliaan akan masuk di dalam hatimu, pikiranmu, tubuh roh dan jiwamu. Kalau apa? Engkau menanyakan dia, engkau selalu dekat dengan dia. Bangun hubungan intim, suka berdoa. Jangan baru doa 1 bulan, so capek Tuhan. Baru 1 bulan, bagaimana?
Tuhan memberkati. Kalau kamu berdoa mungkin sudah 1 tahun, boleh Tuhan. Tapi baru 1 bulan, so mengeluh. Tuhan bilang, geser. Saya mau pakai orang lain, bukan kau, bukan kau. Orang Papua bilang, bukan kau. Banyak 8 miliar lebih manusia di dunia. Kalau engkau tidak mau, orang lain yang siap. Dan kamu akan gigit jari. Jadi penonton, kenapa ya tetangga saya lebih diberkati dari saya? Koreksi diri dong, koreksi. Ya. Ayat yang ke-7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ayat 8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan. Ya, orang bertanya, siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Makanya banyak usaha, jaya abadi. Ada kata jaya. Karena siapa sih yang buka usaha yang maunya bangkrut? Pasti hanya orang gila. Tapi kalau orang yang mau buka usaha, pasti dia mau maju. Amin. Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Daud mengalami yang namanya peperangan di mana-mana. Mau di perang, mau COVID. Saudara, kami bersyukur pelayanan kami yang seadanya ini. Tahun ini saja hanya di akhir tahun hanya ibu janda 1 orang yang memberikan perpuluhan, Ibu Alvina. Dan dia sudah berangkat ke Nabire 200.000. Tapi Tuhan memberkati kami. Kami masih bisa makan, kami masih bisa minum dengan baik. Cuma 1 orang. Dan sistem gereja Pantai Kosta tidak ada gaji. Tapi Tuhan mencukupkan. Allah mengerti, Allah peduli. Tuhan mengerti kebutuhan saya. Dan Tuhan mengerti kebutuhanmu. Tinggal berapa hari lagi Tuhan semua Natal. So dekat, banyak orang status so dekat tuh Natal. Dan kami orang Kristen di Papua merayakan Natal. Hari Rabu ini Natal. Hormati Natal kami. Iya. Di Papua ini kami akan mengadakan Natal. Dan tinggal beberapa hari lagi kami masuk di klimaksnya tanggal 25 Desember. Yesus Kristus lahir untuk kami. Puji Tuhan, tanah Papua, tanah Injil. Kalau di Jawa harus pakai peredam suara. Saya melihat orang-orang Kristen yang ada di Jawa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka ditekan kiri kanan muka belakang. Bahkan gerejanya harus pakai peredam suara supaya nggak keluar. Tetapi sebagian besar orang Kristen di Jawa, 95% saya boleh bilang sungguh-sungguh. 90% lah. Ayat yang ke-9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ada berkat yang berabad-abad tertutup. Kalau engkau datang selalu kepada Tuhan terbuka. Ada berkat yang sulit. Ada satu saat akan terbuka. Dan itu kami akan alami. Kami percaya Tuhan, kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa di penghujung tahun ini. Sebab Allah yang kami sembah, Dia mengerti kalau pendeta Fani, pendeta Christine perlu sekali Ibu Gembala saya terus THR. Nah, Ibu Gembala langsung senyum. Tuhan tahu kami butuh THR. Tuhan tahu anak kami 6 orang. Tuhan tahu kami butuh pendidikan. Tuhan tahu. Dia Maha tahu. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad,
supaya masuk raja kemuliaan. Jadi kita juga ini berbicara, pintu ini berbicara, pintu hati kita harus kita buka. Pintu rohani kita harus kita buka. Yang tadinya malas masuk gereja, malas beribadah, rajin. Kalau engkau tidak mau berubah, silakan. Berkatmu akan tertutup selalu. Tetapi kalau engkau mengambil tindakan rajin, pasti engkau diberkati. Ayat yang terakhir, siapakah dia itu raja kemuliaan? Nah, ditanya lagi. Itulah manusia selalu bertanya, Tuhan itu siapa sih? Tuhannya orang Kristen, Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan semesta alam. Jadi banyak, sekali lagi banyak orang Kristen mencuri tapi tidak sadar. Dia kerja, nggak mau ibadah, nggak mau datang berterima kasih. Seperti 9 orang kusta sudah disembuhkan, nggak mau datang berterima kasih. Hanya orang Samaria, bukan orang Yahudi. Dia satu-satunya dari 10 orang kusta. Bayangkan 90% mencuri tidak sadar, tidak tahu berterima kasih. Dialah raja kemuliaan, Selah. Hanya Yesus raja kemuliaan. Dan raja kemuliaan sangkakala yang ketujuh sudah standby. Robot-robot dari buatan Amerika sudah muncul, buatan Cina, buatan Jepang. 3 negara ini yang paling hebat memproduksi robot. Dan bisa jadi robot-robot ini ke depan yang anggota antikris. Ya. Saya harus katakan ini kepada saudara. Saudara, kalau saudara tidak berhati-hati, antikris saat ini sementara bekerja dengan hebat. Tapi hanya orang yang peka dengan firman baru dia mengerti. Tapi orang yang tidak peka pasti bilang, pendeta itu bilang apa sih? Gak perlu dengar pendeta itu, skip aja deh. Saudara yang suka skip firman Tuhan, saya mau katakan hati-hati. Sekali lagi, saudara yang suka skip firman Tuhan, di hari penghakiman Allah juga akan skip engkau. Pikir-pikir, Tuhan, saya kan dari kandungan orang Kristen, kenapa saya ditolak? Tuhan bilang, enyalah, aku tidak pernah kenal engkau. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, yang like firman Tuhan ini, yang komen, yang membagikan, saya berikan nilai 7. Tapi Tuhan Yesus yang sempurna akan memberikan nilai 10 ketika engkau like, bagikan, share, komen, nonton sampai habis. Dan yang paling penting, bukan hanya nonton saja, tetapi dipraktekkan firman Tuhan ini. Rajin ke gereja. Kalau boleh sekali lagi, orang Kristen besok semua 100% masuk gereja. Tapi kalau lu gak mau, gua gak paksa, sorry Jadi pendeta Fani tidak pernah paksa. Tugas kami, firman Tuhan berkata, harus diingatkan. Maranatha, Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Dan bersiap-siaplah engkau akan tertinggal kalau engkau tidak lakukan firman. Engkau mau belajar para layang, tidak mungkin engkau mau terangkat. Karena engkau benci dengan firman. Gerah kalau mau dengar firman. Fugado kalau mau dengar firman. Tapi kalau engkau kesukanya firman Tuhan, saya bisa pastikan engkau masuk surga. Shalom, Tuhan memberkati.